أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa memulai lagi kajian tahsinut tilawah kita di salah satu rumah Allah yang diberkahi, yaitu di Masjid At-Taubah. Semoga kajian ini membawa keberkahan bagi kita dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau ila akhiril hayah dan mendapatkan syafaatul utma di hari yang disebutkan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, di hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak yang kita punyai kecuali illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, penuh dengan keimanan dan memasrahkan memasrahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini tema kita insyaallah tentang pengertian al. Kemarin kita sudah bahas tentang pembagian dari ikhfa. Ada ikhfa aqrab, kemudian ikhfa ab'ad dan ikhfa ausat. Itu sudah kita lewati. Tinggal praktek juga sedikit udah. Malam hari ini kita bahas tentang al dalam ilmu tajwid dibagi dua, ada al syamsiyah, kemudian ada al qamariyah. Al syamsiyah dan al qamariyah. Kalau dalam ilmu nahwu al itu dibagi banyak sekali. Ada al-mausul, kemudian al-ta'rif. Nah, dalam tajwid kita cukup dua, al-syamsiyah dan al-qamariyah. Sesuai dengan namanya, al-syamsiyah. Apa sih syamsiyah itu? Asy-syamsu, dari kata syamsun, matahari. Ketika dibaca misalnya al-syamsiyah itu kurang pas, artinya mau nggak mau harus diidghamkan, bukan al-syamsiyah tapi asy-syamsiyah, maka disebut juga idgham syamsiyah. Kenapa idgham syamsiyah? Karena suara alif lam diidghamkan ke dalam huruf-huruf syamsiyah, diidghamkan, dimasukkan ke huruf-huruf syamsiyah. Apa aja tuh huruf syamsiyah? Seperti ini masjid namanya At-Taubah, At-Taubah atau Al-Taubah. At-Taubah berarti masuk di poin al-syamsiyah, asy-syamsiyah, idgham syamsiyah. Nah, karena suara alif dan lam diidghamkan ke huruf-huruf syamsiyah yang ada di hadapannya, yang ada setelah al tersebut, sehingga suara alif lam menjadi lebur, bukan dibaca lagi al tapi menyesuaikan huruf setelah al, menjadi lebur karena dimasukkan dengan huruf syamsiyah tersebut. Apa ini huruf-huruf syamsiyah? Di bait tajwid baik Jazariyah maupun Syifaul Jinan atau ya semua ilmu tajwid, mu'allif memberikan apa istilahnya ya, khulasah di bait tib thumma sil
rahman tafuz dif dha ni'am da' su'a dhannin zur syarifan lil karam. Huruf syamsiah ada di pertama dari tiap huruf. Ini ada kursor apa enggak? Ada? Lah, enggak ada, enggak apa-apa. Tip thummasil al-syamsiyah dan al-qamariyah, huruf hijaiyah itu jumlahnya ada yang bilang 29, ada yang bilang 30, ada yang bilang 36. Oke, taruhlah kita ambil 50-50 aja, 28 dan jumlahnya adalah 50-50. Apa itu? Idgham syamsiyah, jumlahnya ada 14. Yang pertama di tiap di permulaan dari tiap lafal pada bait ini. Tip berarti ta, thumma fa, sil sad, rahman ra, tafuz ta, dif itu dot, dal, ni'am nun, da dal, su'a sin, dot su'a dhannin dha, zur za, syarifan shin, lil karam lam. Boleh dihitung nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 lil karam. Oke, jumlahnya ada 14. Kalau diapalin ta, sa, dal, zal, ro, za kan susah. Tapi kalau bait tip supaya ingatannya gampang, kita terjemahkan. Tip, pakailah wangi-wangian. Tip, dikit. Thumma, kemudian sil, sambunglah. Rahman, silaturahmi. Tafuz, maka kamu akan beruntung. Dif dan suguhkanlah. Dif, suguhkanlah. Dha ni'am, dha itu yang mempunyai, ni'am kenikmatan. Da, tinggalkanlah. Su'a dhannin, ya, su'udzon, huruf prasangka. Zur dan ziarailah, kunjungilah. Syarifan, orang-orang mulia. Lil karam, supaya engkau mendapatkan kemuliaannya. Tip thummasil rahman tafuz dif dha ni'am da'su al-dhannin zur syarifan lil karam. Hafal? Gak ada harokatnya ya. Tip thummasil rahman tafuz dif dha ni'am da'su al-dhannin zur syarifan lil karam. Sekarang prakteknya kita cek. Contoh, at-takatsur, bukan al-takatsur. Ada huruf ta, tafuz. Terus ats-tsulusu, bukan al-tsulusu. Contoh lagi, ad-dahru, bukan al-dahru. Ad-dzikru, bukan al-dzikru. Ar-Rahman, bukan al-Rahman. Jadi sebenarnya kalau menurut aturan bahasa Arab, penulisan transliterasi, transliterasi. Sebenarnya tulisan itu bahasa Arab, cuma diinggriskan atau diindonesiakan. Transliterasi menurut aturan ejaan bahasa Indonesia, misalnya asyamsu berarti A terus L strip S Y, itu yang kurang pas menurut aturan bahasa Arab. Tapi berhubung transliterasi mempunyai kaidah tersendiri, ya tergantung negara yang menentukan. EYD-nya berbeda. Ar-Rahman,
bukan Al-Rahman. As-sama'u atau as-sama'i, bukan al-sama. An-na'im, bukan al-na'im. Tapi kalau alhamdu nggak boleh dibaca ahhamdu, sama ya. Alhaakumut takatsur, alhaakumut takatsur. Nah, ini nggak termasuk dalam poin al-syamsiyah dan al-qamariyah. Kenapa? Karena alhaakumut takatsur, alha itu adalah fi'il madhi. Ya, jadi ketika dibaca Bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur, nggak boleh dibaca Bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur, nggak boleh. Ya, untuk mengecek, insya Allah mungkin minggu berikutnya ya, ada perbedaan antara hamzah qata' dan hamzah wasol. Ya. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, nggak boleh dibaca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdu. Nah, itu nggak boleh. Ya, ntar ada poin pembahasan hamzah qata' dan hamzah wasol. Apa itu hamzah qata'? Hamzah qata' dalam kondisi apapun bisa dibaca walaupun di awal atau di tengah kata. Ya, contoh nih, Bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur. Nah, itu hamzahnya hamzah qata'. Kalau di Quran contohnya gampang atau tanda-tandanya gampang. Ya, ketika alhaakumut takatsur ya, alhaakum, tandanya ada kepala ain di atas alif. Kelihatan apa enggak? Atau digedein? Gedein. Nasakh wat. Nah. Beda dengan alhamdu. Oke. Alhamdu. Alhamdu. Oke, alhamdu. Digedein. Alhamdu, ini alhaakumut takatsur. Nah, ada perbedaannya. Dua hamzah ketika sebelumnya disambung dengan Bismillahirrahmanirrahim, alha, karena ada kepala ain, maka hamzahnya adalah hamzah qata' dan nggak boleh atau nggak bisa hilang ketika disambung dengan bismillah. Jika yang membaca misalnya Bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur, berarti salah. Ya, harus al. Bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur. Kenapa? Karena alha itu adalah fi'il atau kata kerja. Cuma kalau alhamdu adalah kata benda. Alha kata kerja. Artinya telah melupakan kamu. Alha lahwun, membuat at-takatsur kan bermegah-megahan. Alha itu melupakan, kum kamu, bermegah-megahan telah melupakan kamu. Diartikan alha melupakan, kum kamu, at-takatsur bermegah-megahan. Ketika diterjemahkan
bermegah-megahan telah menjadikan dirimu lupa diri dan lupa daratan. Terusnya hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu masuk ke lubang kubur. Mau diartikan. Nah, ini kata kerja yang bawah kata benda. Berhubung kata kerja namanya fi'il rubai mujarrad dalam ilmu sharaf, mungkin terlalu tinggi. Ya intinya kalau di Quran ini gampang tandanya. Ada kepala ain berarti hamzah qotok itu nggak bisa hilang. Tapi ketika di atasnya ada shad, itu shad kecil, alhamdulillah ya. Nah, shad kecil kan, bukan kepala ain. Ini adalah hamzahnya hamzah wasol. Shad singkatan dari wasol. Kepala ain adalah tanda kotok. Ya, artinya ketika tanda kotok ditambah bismillah maka tetap nggak bisa hilang. Tapi kalau ini alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Nggak boleh dibaca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, nggak boleh. Jadi milham. Ya, milhamdu nirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Tuh. Ini perbedaan hamzah qotok dan hamzah wasol. Insyaallah di minggu berikutnya. Poin kita sekarang al-syamsiyah dan al-qamariyah. Oke. Al-syamsiyah nah, ar-rahman, as-sama, an-na'im, asy-syaitan, bukan al-syaitan. Bagaimana cara membaca idgham syamsiyah? Cara membaca al-syamsiyah mengidghamkan atau memasukkan langsung lam sukun ke huruf-huruf syamsiyah. Namanya idgham. Otomatis alnya menjadi hilang. Langsung asyamsu, nggak boleh al-syamsu. Dibaca al-syamsu, bacaannya bukan idgham tapi idhar syamsiyah. Ya, padahal idhar syamsiyah dalam ilmu tajwid nggak ada. Jadi mu'alif tajwid sendiri. Memasukkan langsung lam sukun ke dalam huruf-huruf syamsiyah yang posisinya setelah huruf lam. Dengan demikian, bacaan lam sukun tadi akan langsung menghilang serta melebur dalam huruf syamsiyah yang ada di belakangnya. Selain itu bisa dikatakan al-syamsiyah, huruf lamnya ini seolah-olah dibuang. At-taubah, seolah-olah lamnya dibuang. Jadi at-taubah. Kenapa lam tidak terbaca? Sebab makhraj lam dan huruf-huruf syamsiyah saling berdekatan. Nah, jika diibaratkan, salah satu referensi tajwid menyebutkan syamsiyah artinya matahari, dan huruf syamsiyah dapat diibaratkan dengan matahari, sementara alif lam diibaratkan dengan bintang. Seolah-olah ketika matahari nyala, bintangnya nggak kelihatan. Tuh. Oke, kita cek huruf syamsiyah itu tip tsummasil rahman tafus dif dzaniam. Harus buka lidah dulu, makhraj lidah. Oke. Nah ini di mana makhraj lam? Makhraj lam ujung lidah dengan gusi atas. Al, mana huruf-huruf yang mendekati dengan lam? Ta, dal, ta, ra, nun. Ini makhrajnya kan dekat. Dha, dzal, fa, sin, za, shad. Kemudian shin masuk. Ya, istilahnya dekat dengan lam. Dot termasuk. Dot kenapa dekat dengan lam? Ketika dibaca dot, ad-do, ad. Nah, pinggir lidah atau tepi lidah menyentuh gigi geraham atas. Ad-do. Maka lam al, ad, dekat. Itu salah satu alasan. Oke, kita langsung praktek. Ini contoh-contoh ayat.
saya singkat, at-taibuna. Nah, ini adalah idgham syamsiyah atau al-syamsiyah. Al-abiduna ini adalah al-qamariyah. Langsung jadi satu ya. Al-syamsiyah udah. Sekarang yang kedua al-qamariyah. Yang kedua, apa itu al-qamariyah? Disebut juga idhar qamariyah. Al-qamariyah harus dibaca jelas dan terang. Jelas dan terang, nggak boleh diidghamkan. Maka setelah al-ahad nggak boleh dibaca ahad, ahad nggak boleh, atau alhamdu dibaca ahamdu, al-maqabir nggak boleh dibaca am-maqabir, al-yakin nggak boleh dibaca ay-yakin, al-huda nggak boleh dibaca ah-huda, al-muttaqin termasuk. Nah, dibaca jelas. Huruf qamariyah sama ada 14 ya, yaitu selain huruf yang tadi atau dalam bait disebutkan abghi hajjaka wa khaf aqimah. Abghi hajjaka wa khaf aqimah. Abghi, apa maksud abghi itu? Biar gampang terjemahannya. Abghi, selesaikanlah. Hajjaka, haji kamu. Wa khaf, dan ringankanlah aqimah, hambatan atau rintangan atau siksaan. Aqimah, hambatan, siksaan atau apa ya yang sejenisnya, kendala, diringankan. Abghi arti asal tuh menginginkan, tapi berhubung ini ada hajjaka, selesaikanlah hajimu, wa khaf, dan ringankanlah aqimah, kendala, hambatan atau rintangan yang ada di depan kita. Hurufnya alif, al-ahad. Alif nggak kebaca ya. Al-ahad itu hamzah. Di sini maksudnya adalah hamzah, bukan alif. Abghi. Alif atau hamzah, maaf. Hamzah, jim, ha, kha, ain, ghin, fa, qaf. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Wa khaf aqimah. Oke, semuanya ada 14. Perbedaan antara al-syamsiyah dan al-qamariyah, biasanya lebih umum penulisan al-syamsiyah dalam Al-Quran pasti menggunakan tasydid. Asy-syamsu, adz-dzikru, at-takatsur. Nah, untuk al-qamariyah biasanya menggunakan sukun. Alhamdu, nggak ada tasydid. Al-qari'ah. Oke, cukup. Itu tentang pengenalan al-syamsiyah dan al-qamariyah. Sekarang masuk ke praktek. Ini yang ditanda merah adalah idgham syamsiyah, yang tanda hijau adalah qamariyah. Baik, kita praktek bacaan biar enggak kecilin dikit. 5, 3, 5, 2. Oke. Nah, kelihatan tadi tandanya yang tasdid adalah al-syamsiyah, yang sukun adalah qamariyah. Baik, praktek.
Kita mulai membaca ta'awud dan bismillah bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Berikutnya Bismillahirrahmanirrahim. Langsung praktek nah, kembali ke al. Di atas ada hamzah, bukan hamzah ya, ada tanda shad, itu adalah wasal. Wasal artinya ketika di awal kebaca at-ta-a, tapi ketika di tengah nggak kebaca, langsung at-taibunal abidun, nggak boleh at-taibuna al-abidun, nah itu nggak boleh, langsung disambung kayak tadi persis. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Kenapa? Tandanya adalah shad. Ini sama atta, karena di awal kebaca atta ya, bukan dibaca taibun, nah, enggak. Artinya hamzah wasal ketika di awal kebaca, ketika di tengah enggak kebaca. Oke. At-taibunal abidunal hamidunas saihunar raki'un. Sampai situ. Nah, ulangnya di ar-raki'un. Ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkari wal hafizuna li hududillah. Kepanjangan? Bentar, kalau kepanjangan dikurangi. Wa basyiril mu'minin. Nah, li hududillah ini berhubung lam, ini adalah al syamsiyah. Cuma dibaca tarkik karena sebelumnya adalah kasrah. Baik, kita ulang. At-taibunal abidunal hamidunas saihunar raki'un. Habis itu kuat. Ya, kita mulai. 1, 2, 3. At-taibunal abidunal hamidunas saihunar raki'un. Nah, ulangnya di ar-raki'un. Berhubung kita mengulang di ar-raki'un, nggak boleh langsung dibaca raki'un. Ini menjadi hamzah menjadi terbaca. Kenapa? Karena statusnya berubah. Yang asalnya di tengah, karena nafas kita nggak kuat, kita memulai di ar-raki'un, maka hamzah wasal terbaca. Ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar. Kalau nggak kuat atau mau lanjut langsung wal hafizuna li hududillah, kuat nggak? Kebanyakan. Oke, berhenti di wan nahuna 'anil munkar ya, dari ar-raki'una sampai 'anil munkar ya. 1, 2, 3. Ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar.
tebal ya. Mungkar, bukan mungkar. Mungkar, tafkhim. Oke, ngulangnya dari mana? Dari wannahuna 'anil munkar sampai li hududillah wal hafiduna li hududillah. Ya, 1 2 3. Wannahuna 'anil munkari wal hafiduna li hududillah. Mungkari roknya jadi tarkik. Kenapa? Karena dibaca kasroh. Tapi ketika berhenti mungkar, tafkhim. Kenapa? Karena sukun karena wakof, dan sebelumnya berupa harokat fathah. Diulang lagi. 1 2 3. Wannahuna 'anil munkari wal hafidhuna li hududillah. Berikutnya wabasyiril mu'minin. 1 2 3. Wabasyiril mu'minin. Oke. Dari penjelasan ini ada tambahan sebelum masuk ke praktek? Ada permasalahan atau aman? At-taibuna, tanda ini ada alif. Sebenarnya bukan alif, tuh hamzah. Hamzah, pointernya nggak ada ya. Ketika ada tanda shot di atas, ini kalau digedein, potongan tanda shot. Saya gedein dikit ya. Ini 52, saya rubah ke 80 misalnya. Nah, shotnya kelihatan apa enggak? Shot di atas, alif tandanya, terus shot. Itu adalah singkatan dari wasol, hamzah wasol. Artinya, apa itu hamzah wasol? Ketika di awal terbaca dan ketika di tengah enggak terbaca. Termasuk alhamdu, hamzahnya adalah hamzah wasol. Makanya ketika melanjutkan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, enggak boleh dibaca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, enggak boleh. Mending sekalian wakaf bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, itu baru betul. Tapi ketika disambung, maka hamzah wasol harokatnya menjadi hilang. Ada tambahan? Ya? Kalau kebalikannya, kalau watak. Kotok kebalikannya. Kotok tuh kondisi apapun, mau di awal, mau di tengah, selalu hidup, selalu berharokat. Ya, kayak yang tadi contohnya, alhaakumut takatsur. Nah ini, alhaakumut takatsur. Tandanya gampang. Yang penting ada tanda kepala ain. Nah, kepala ain, kepalanya doang, bukan ain. Ya, walaupun di tengah. Di tengah kayak bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takatsur. Enggak boleh dibaca bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takatsur. Berarti salah. Cukup? Kalau cukup, ya silahkan. Itu tapi agak beda sama yang tadi. Yang mana? Menyimpang. Apa sih sebetulnya bedanya antara alif dengan hamzah? Oke. Apa perbedaan antara alif dengan hamzah? Alif itu selamanya mati. Dan alif hanya berfungsi jika sebelumnya adalah harokat fathah. Ha, nuhiha, ha, itu baru berfungsi. Tapi ketika di ini bukan alif, ini hamzah wasal. Ha, bisa nggak ha?
Udah harus praktek ini. Tulis ini. Contoh. Nuhiha, nu sukun, kasrah, sukun, fathah. Nah, oke. Nuhiha. Ada kemungkinan nggak alif di sini dikasih harokat? Nuhiha. Boleh dibaca nuhiha, boleh? Nah, karena nggak memungkinkan, ini namanya alif. Tapi ketika masih ada kemungkinan dibaca fathah atau kasrah, berarti bukan alif, itu adalah hamzah. Walaupun ntar hamzah ada dua bagian, ada hamzah wasol dan qata', cuma alif selamanya mati dan hanya berfungsi ketika huruf sebelumnya berharokat fathah. Makanya lafal mi'aton kan tulisannya begini, ton. Nah, gini ya. Mi'atun berfungsi nggak alif sini? Sama sekali nggak berfungsi. Nggak boleh dibaca mi'atun, nggak. Hilang. Ya. Alif hanya berfungsi jika harokat sebelumnya fathah. Jika bukan harokat fathah, maka alif seolah-olah anggap nggak ada. Maka dibaca pendek. Mi'atun, nggak boleh dibaca mi'atun, nggak. Kalau ada lam gitu nggak boleh panjang. Ya, ada lam. Ya ada alif gitu nggak boleh di ada. Iya. Karena ketemu hamzah. Nah, bukan ketemu hamzah. Sebelum alif harokatnya apa? Ya. Lo wama adraka, contoh wama. Nah, ini baru berfungsi. Wama adraka. Adraka. Ini ya. Wama adraka, ini baru berfungsi. Wama unzila, wama adraka. Tapi ketika ma nggak ada, amma yatasaalun, ada alifnya nggak? Amma yatasaalun tulisannya begini. Amma yatasaalun. Nah, ada alifnya nggak? Nggak ada alif. Berhubung nggak ada alif, boleh nggak dibaca panjang? Nggak boleh. Nggak ada alif. Kalau ada alif baru panjang. Ini alif. Kalau hamzah, ini al semuanya ini adalah hamzah. Biasanya di Quran tandanya gampang. Apa itu alif? Alif yang nggak ada tanda shad atau nggak ada tanda kepala ain, itu alif. Contohnya mana? Fiha, coba ya. Ini contoh ini kebetulan nggak ada. Nah? Oh ya, wannahuna. Nah, kelewatan. Oke, terima kasih. Wannahuna. Nah, wanna ada kepala ain? Nggak ada. Ada tanda shad di atas? Nggak ada. Itu murni alif. Itu mungkin ya, ada tambahan? Kalau hamzah yang hamzah aja gitu. Hamzah aja. Yang Hamzah sendiri maksudnya. Hamzah yang tersendiri. Ada dua model penulisan hamzah ya. Oke. Penulisan hamzah itu sebenarnya ijtihad dari namanya tokoh tabi'in, tapi hidup di era masa sahabat yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali dan Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Sebenarnya tulisan Arab, tulisan Al-Quran maksudnya. Al-Quran gundul total kayak gini. Saya pasan pernah buka ya. Sebentar.
Nah, nih. Nah, ini Al-Quran yang ditulis di masa Utsman bin Affan setelah terjadi perselisihan gara-gara beda bacaan antara kabilah yang satu dengan kabilah lain. Beda bacaannya saling menghormati nggak mereka? Enggak. Mereka saling mengkafirkan. Bacaanmu salah, kamu kafir. Sadis. Nah, di sini bari'ikum, ada nggak tanda kepala hamzah? Bisa membedakan nggak? Mana ta, mana nun, mana dal? Nggak bisa. Oke. Ini harus hafal. Ini nggak ada tanda hamzah, nggak ada, atau hamzah tertulis sendiri juga nggak ada. Contoh, bari'ikum, fatubu, nggak ada pointer ini. Bari'ikum, ini bari'ikum, nggak ada tanda apapun. Atau fakturu, sama sekali nggak ada tanda titik. Anfusakum, ada nggak tanda kepala ain? Nggak ada. Atau yang ayat yang alladzina amanu, cari yang amanu. Amanu biasanya ditulis hamzahnya itu tersendiri. Amanu, nggak ada tanda hamzah. Di sini ya hanya alif aja. Nah, untuk membedakan, berhubung apa istilahnya ya, suku atau percampuran antara bangsa Arab dengan bangsa Ajam itu semakin nggak bisa terhindarkan, itu pasti. Ini orang Arab sendiri. Orang asli Arab baca ini nggak ada masalah dulu ya untuk kemurnian bahasa Arab. Tapi sekarang berhubung karena percampuran dahsyat antara suku Arab dengan Ajam, itu yang bisa merusak atau mempengaruhi kaidah bahasa Arab. Makanya ulama menyusun ada ilmu nahwu, shorof, tajwid, balaghah gara-gara ini. Yang ketemu. Tulisan asalnya gundul total. Ya kayak gini. Bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum. Nah, ini permasalahannya. Baca wa'id. Coba ini bacanya apa ya? Ada yang bisa baca? Kalau dibaca wa in atayna musal kitabah. Antara kitabah dan kutubah itu enggak ada perbedaan dari segi penulisan. Nah, cara membedakan seperti apa? Cara membedakan itu ulama berijtihad, dikasih tanda harokat berdiri sebagai tanda panjang, tanda harokat kasroh itu asalnya bukan baris bawah di baris ini di bawah huruf, bukan, asalnya tanda ya ini yang kembali di panjang ini ya. Ini laptop nggak bisa ditulis tanda gitu, harus tulisan tangan begini. Nah, itu kasroh. Nah, untuk menjaga kemurnian kaidah bahasa Arab, ya, ulama Abul Aswad Ad-Du'ali dan Khalil bin Ahmad Al-Farahidi berijtihad memberikan tanda-tanda titik-titik. Tanda titiknya begini. Ini baru ijtihad dari Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Kisah apa istilahnya? Sejarah dikit ya tentang ilmu mushaf Al-Quran. Ijtihad dari Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Nah, nih. Hampir sama. Ada yang bisa baca? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Betul. Nggak ada pointer. Bismillahi. Tanda titik di bawah itu adalah isyarat kasrah. Tanda titik di atas, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu. Itu tanda domah. Domah adalah tanda titik di antara dua huruf. Itu domah. Tanda titik di atas fathah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini
Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Ra ada tanda titik di atas. Ini adalah sebagai tanda fathah. Rabba ada titik di atas. Yang ada titik. Yang tanwin tanda titik 2, double itu tanwin. Mana contohnya? Nah ini innallaha kana titik di atas ini bukan sebagai tanda apa huruf non, bukan. Ini adalah supaya bisa terbaca fathah. A. Alaikum raqiban. Raqiban. Ini titiknya 2 ini. Kita sebagai tanwin fathah. Itu asal Quran zaman dulu. Makanya mungkin kalau pernah umrah, boleh dilihat di mushaf Ma'rad Al-Quran di pintu berapa? Dulu pintu 3 atau 4 Masjid Nabawi. Ada tulisan Ma'rad Al-Quran. Nah, itu di situ hanya salinan atau kopian. Yang asli ada di Turki. Wallahu alam ceritanya kok bisa sampai ke Turki. Intinya yang asli itu di Turki, yang di Saudi hanya kopian. Tulisannya gundul total gini. Mungkin kita nggak bisa baca, mungkin. Atau sampai yang hafal pun susah. Ini awal surat An-Nisa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Oke, ya, itu mungkin sekilas tentang apa istilahnya. Secara kok bisa ditemukan ilmu tajwid itu gambarnya seperti apa? Ada 4 disiplin ilmu. Ada ilmu nahwu, sharaf, nahwu dan sharaf itu digabung jadi satu. Ilmu nahwu, sharaf, tajwid, kemudian ilmu sastra atau yang disebut dengan balaghah, dan ilmu tajwid. Tajwid sebenarnya ada nggak di zaman Rasulullah? Ada. Karena malaikat Jibril mewahyukan Al-Quran kepada Rasulullah sudah sesuai dengan tajwid. Panjang, dibaca panjang, bukan kayak mewahyukan bacaan koran ya. Koran misalnya, a'lanat ar-ri'asah al-alamiyah li titik-titik. Bukan gitu. Sesuai dengan kaidah tajwid, yang panjang dibaca panjang, yang pendek dibaca pendek. Nah, ntar insya Allah sebagai dasar ya. Sudah saya tulis apa belum ya? Belum. Hadis-hadis tentang apa istilahnya? Aturan-aturan tajwid. Kenapa kok mad wajib mutasil dibaca sampai 4 atau 5 harokat? Ada dasarnya. Itu di hadis ketika membaca innamas shadaqatu lil fuqara dengan ukuran hakadha. Nah, itu sebagai dasar kewajiban membaca Al-Quran dengan tajwid. Oke ya. Ada tambahan? Kalau nggak ada kita praktek. Oke, praktek. Dari paling kanan, Pak siapa? Ulang. Nah, yang terakhir betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. At-taibun al-'abidun wal-hamidun ini agak kepanjangan mungkin karena mikir ya. Langsung ya. Al-'abidun al-hamidun. At-taibun al-'abidun wal-hamidun as-saihun ar-raki'un as-sajidun. Sebentar, untuk raki'un nggak boleh lama-lama di ra. Ra itu sifatnya adalah takrir, tapi ketika ditahan itu kurang pas. As-saihun ar-raki'un, bukan as-saihun itu kelamaan. Langsung as-saihun ar-raki'un as-sajidun. Silakan.
السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر Dengung di nun, mohon ditahan, ditekan. والناهون عن المنكر والعاقبون لحدود Hafidhu, dha sama dal makhrajnya sama ya. Bukan wal hafizu. Nah, al hafizu itu pasti lidah nggak keluar. Ini harus dijepit dengan gigi atas. Wal hafidhu, zu, bukan zu. wal hafidhu Belum. Hafidhu, zu, minadh-dhalimin. Belum. Allah. Nah, yang terakhir pas. Sama dengan dal. A'udzu billah wal hafidhu. Perbedaannya ya. Buka makhraj sedikit ya. Kayak makhraj perlu di ini lagi ya. Nah, ini gambaran dha dengan dal. Ada nggak perbedaan? Perbedaannya dha isti'la, artinya lidahnya naik ke atas. Ini kan dha, mulut penuh. Tapi kalau dal yang tengah kosong, nggak sampai penuh, bukan kayak orang kenyang. Tapi lobok kayak orang kenyang. Minadh-dhalimin wal hafidhuna li hudud wal hafidhu sama persis. Oke. Ngulanginya di wannahuna. والناهون عن المنكر والعاقبون لحدود الله. Oke, baru betul yang terakhir. وبشر المؤمنين. Oke, terima kasih. Nah, perbedaan di Quran Arab dengan Quran cetakan Departemen Agama untuk al-amiruna ini ketika hamzah ditulis lebih dahulu daripada alif. Lebih jabarkan begini ya. Nah, tadi al-amiruna tulisannya itu begini. Pakai Quran laptop nggak bisa karena yang tulisan Arab tuh scan. Tapi kalau tulisannya pas begini, bentar. Ini bukan al-amirun. Ini A-nya adalah pendek. Pengen panjang, ya aturan mushaf yang Arab ya, cetakan Madinah. A dulu, baru alif. Nah, ini. Amanu. Ini pasti panjang. Nah, kalau di Quran Indonesia atau Quran cetakan Departemen Agama, ini alif dikasih harokat berdiri. Harokat berdiri kebetulan di laptop nggak bisa. Harokat berdiri di atas. Amanu boleh dicek ya ada alif berdiri di atas kan? Itu tanda panjang. Tapi kalau di Quran Arab itu hamzah ditulis dulu baru alif. Nah di sini alif berfungsi, bukan hamzah nih tapi alif setelah hamzah. Oke. Nah ini kan al-amirun, hamzah dulu baru alif, kayaknya panjang, nggak boleh dibaca ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna. Nah itu kan pendek, nggak boleh. Oke, dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون. Oke. الراكعون الساجدون العاملون Bukan a. Al-amirun A beda artinya. Amirun itu yang memerintahkan, tapi kalau amirun yang meramaikan. Nah, makanya jangan sampai salah makhraj. A di sini tenggorokan bagian bawah dekat dengan dada. Saya nggak tahu pangkal pak ujung ya, ujung. Nah, tapi kalau amirun itu yang meramaikan tuh di tengah-tengah tenggorokan. Kalau ini A. As-sajidunal amiruna. Jangan tertahan, kalau tertahan al-amiruna jadi berubah jadi ain. Oke. Ar-raki'un. الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. Oke. والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. Kurang gede. والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. Bukan mungkar, panjangan ya. Mungkar enggak kuat. Boleh diulang lagi. Wannahuna. والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. Oke, pas. وبشر المؤمنين. Oke, terima kasih. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sebentar. Billahi ada tasydid ya. Billah, bukan billahi ya. Bukan a'udzu billahi kan seolah-olah lamnya cuma satu padahal ada tasydid. Billah, a'udzu billahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sama Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan hirrah. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau hirrah seolah-olah tasydidnya hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. At-taibuna. Panjang. Semua yang ada tanda melengkung di rata-rata 4 sampai 5 harokat. Bahkan mat lazim sampai 6 harokat. Ini 4 sampai 5 ya. At-taibunal, silahkan. At-taibuna abiduna. Harokat berdiri ukurannya 1 alif. Jadi ada harokat berdiri. Perbedaan Quran Indonesia dengan Arab. Biasanya harokat yang miring ini kalau di Quran Indonesia enggak. Nah, ini dihapus kalau di Quran Indonesia, diganti harokat berdiri di sini. Itu perbedaan Arab dan Indonesia. Nah, ini sama al-abidun al-hamidun. Ya. Ini juga sama dihapus langsung harokat berdiri. Itu kalau di Quran Indonesia. Oke. Ya, sebenarnya hanya beda tanda ya. Yang penting bacaannya sama. Silakan. At-taibuna
at-taibuna al-abiduna hamiduna hamiduna at-taibuna al-abiduna hamiduna ha satu alif hamidunas hamidun bukan nash biasa nassa hamidunassa bukan nash ini sin kecil ya, bukan titik 3, bukan nash ya. Nassa alhamiduna nah sa panjang i pendek hanya satu harokat doang tuh i as-saihuna alhamiduna as-saihuna ar-raki'una bukan nash nassa ar-raki'u ar-raki'una sajiduna amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar anil munkar pendek bukan munkar kepanjangan munkar dari wannahuna 'anil munkar nah kepanjangan munkar pendek wannahuna 'anil munkar kau wannahuna 'anil munkar dengung-dengungnya diperhatikan hukum-hukum tajwid ikhfa ini kemarin yang ikhfa abad munkar nk adalah abad nggak tahu hadir kemarin ya hadir kan sampai akhir apa enggak ini praktek ikhfa abad munkari wal nk berarti abad wannahuna 'anil munkar walhafizuna bukan zu artinya beda hafizu itu artinya orang yang memotivasi tapi kalau hafizun yang menjaga wal hafizuna li hududillah oke wa basyiril mu'minin nah kalau ini baru shin gede titik 3 wa basyiril mu'minin oke apa istilahnya mohon diikuti sampai akhir ya dalam artian sebelum praktek selesai jangan pulang duluan insya Allah tuh ingatan kadang membantu silahkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim At-taibuna al-'abiduna al-khamiduna as-sa'ihuna ar-raki'un oke ar-raki'una sin itu yang jelas maksudnya ujung lidah dengan pangkal gigi ar-raki'una sajidun di mana makhraj sin sebentar
makhraj sin. Nah, sebentar. Nah, ini makhraj sin. Sin, ujung lidah, sin, shad, za. Ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Asa, ujung lidah dengan gigi seri bawah. Asa. Asa. Nah, Asa. bukan asa, ntar berubah jadi sa. Asa, asa. Betul. Ar-Rakibuna sa. Nah, berbalik lagi. Ar-Raki'una sa. Nassa. Ar-Rakibuna sajidun. Belum, masih tercampur dengan sa. Ya. Sa. Sa. Oke. Ar-Rakibuna sajiduna. Belum, masih tertahan. Sin itu masuk huruf hamas, mahmusuhu fahatahu syahsun sakat. Artinya lepas, jangan ditahan. Bukan jahar, ya. Ya, assa ar-raki'una ar-raki'una sajidun. Ar-Rakibuna sajidun. Betul. Ar-Rakibuna sajiduna amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkari wal hafidun. Oke. Mulai dari mana? Wal hafidun. Wal hafiduna li hududillah. Oke. Wa basyiril mu'minin. Mu bukan mu. Mu bukan mu. Mu. Jangan masuk ke tenggorokan. Mu. Nah, yang terakhir. Wabasyiril mu'minin. Oke. Silakan. Sebentar. Atta yang tanda melengkung panjangnya 4 sampai 5. Al-abidun tadi masih kepanjangan tuh. Harusnya cukup 2 harokat. At-taibun al-abidun. At-taibun al-abidun al-hamidun as-saibun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan nahun. Karena ya, na panjang ya. Wan al-amiruna ulangnya. Bil ma'ruf. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna. Satu alif. Wan nahuna. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil. Bukan dunna. Huna. Al-amiruna bil ma'ruf
بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله Oke. وبشر المؤمنين. Oke, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nah, bukan jim, tapi jim tengah lidah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bukan nirrajim, beda. أعوذ بالله من Nah, ukurannya satu harokat. Kok satu harokat? Dua harokat atau satu alif. A'udzu billah, a'udzu billah. أعوذ بالله Bukan du, tapi zu. A'udzu billah. أعوذ بالله Zu. Pakai mic kurang jelas. Pakai mikrofon. Gitu. أعوذ Ya. Jangan apa ya? Itu hampir bukan zu. Ya, itu condong ke za. Zu. Bukan dha. Ini dzal. A'udzu. Zu. Oke. Bukan zu. Zu terlalu terbuka. Ini dicepit. Lidah dicepit dengan gigi atas. Bukan zu. Nah, yang terakhir. Ya, betul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون الآمنون الحامدون السائلون الراكعون الساجدون. Sebentar, mohon nafasnya diatur, kira-kira kekuatannya sampai mana. Jangan sampai kehabisan nafas. Oke, boleh diulang lagi. At-taibuna sampai kekuatan nafas, jangan dipaksakan. Sebentar, bil itu kurang, enggak boleh. Bukan bil mungkin karena apa ya? Ya, jangan terpengaruh ke lagu. Akhirnya ketika mendalami lagu itu dipertimbangkan, maka tajwidnya akan berantakan. As-sajidunal amiruna bil bukan bil, itu yang disebut dengan tawalud. Ya, ar-raki'un. Sebentar, untuk sin itu lepas, jangan ditahan. Ar-raki'un as-sajidun, bukan ar-raki'un itu kayak tertahan. Ini lepas hamas. Ar-raki'un as-sajidun الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهي. Nah, sebentar. As-sajidunal jangan as-sajidunal kepanjangan. Al-amiruna bil ma'ruf. Mulai ar-raki'un as-sajidun al-amirun. Silakan.
الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. Sebentar, fi langsung masuk ke wa. Bil ma'rufi wan nahu. Silakan. Bil ma'rufi wan nahu Nah, panjang satu alif. Ini panjang pendek perlu disampaikan ya. Nah, itu panjangnya satu alif. Al-amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkari wal hafizuna li hududillah. bil ma'rufi Nah, bukan wan, itu wan langsung masuk guna. Wan nahu bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkari wal hafizuna li hududillah. Oke, panjang pendek perlu latihan ya. Maksudnya ketika huruf itu pendek hanya satu harokat langsung masuk ke huruf berikutnya. Ya, kayak wan nahuna 'anil munkari masuk ke wa. Munkari wal hafizuna li hududillah. Jangan mikir, ntar mau mikir akhirnya jadi kepanjangan. Wan nahuna 'anil kepanjangan. Oke. Wan nahuna kepanjangan kan? Nah, kepanjangan. Wan nahuna yang kedua tuh. Nah, yang pertama panjang, yang kedua pendek. Hu jadi kependekan. Hu itu panjang satu alif. Al-amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkari wal saya kepanjangan di na terus mungkari bacaan mung ikhfa. Teori ikhfa iklab masih ingat apa enggak? Tinggal praktek. Mungkari wal hafidun di minggu kemarin mungkar ikhfa apa? Oke, silakan dilanjut. Perhatiannya panjang pendek perlu latihan. Mungkari wal hafidhu nali hududillah. Oke, silakan dilanjut. Oke. Panjang pendek perlu latihannya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون
عن المنكر والحافظون لحدود الله Oke. وبشر المؤمنين. Oke. Oke. Yang terakhir Pak Dadang. Sudah dilewatkan dari mana ayat 20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون Oke. الراكعون الساجدون Sajidu. الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر Oke. والناهون والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله Oke. وبشر المؤمنين. Oke. Cukup itu materi kita di Al-Qamariyah dan Al-Syamsiyah. Insya Allah minggu depan masih dilanjutkan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah, praktek di surat Al-Ahzab, innal muslimina wal muslimat wal qanitin sampai akhir. Ini lumayan setengah halaman, sekaligus praktek makhraj di yang susah-susah, terutama dha, dzal, ini semua, wal hafizati wal hafizina was-shaimina wadza, bukan wazza ya, wadza. Insyaallah di minggu depan. Baik, kita cukupkan sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah mungkin ditambah dengan materi tentang adillah atau dalil-dalil yang diwajibkan untuk praktek dengan tajwid dan ukuran-ukurannya. Kenapa sih huruf mad wajib mutasil misalnya kok dibaca sekian harokat, dasarnya apa? Itu insyaallah di minggu depan. Oke, ada tambahan sebelum ditutup? Cukup? Baik, kita cukupkan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.